Kita baca dulu ayatnya ya. Ini ada dua kelompok. Saya minta bagian yang kiri membaca Lukas 21 ayat 11. Lalu yang sebelah kanan saya Wahyu 11 ayat 18. Ya, silakan yang sebelah kiri dulu ya, Lukas 21 ayat 11. Ya, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Wahyu 11 ayat 18, silahkan yang ini. Dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan siapa saja yang membinasakan bumi. Jadi yang terakhirnya bilang, dan untuk membinasakan siapa saja yang membinasakan bumi. Jadi yang pertama tadi bercerita tentang ada sebuah pertanyaan yang dikatakan bahwa waduh, bait suci hebat sekali, indah sekali, bagus, katanya kagum akan bait suci. Lalu Yesus bilang, tunggu dulu. Nggak lama lagi nggak bakalan ada batu yang masih berdiri di sini. Lalu pada nanya, loh kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Nah barulah bacaan tadi, ya. Jadi ditangkap. Jadi itu menceritakan tentang kejadian yang akan terjadi ketika bait suci dihancurkan. Ya, kalau di dalam penulis kitab-kitab Injil itu adalah khotbah akhir zaman, ya, khotbah akhir zaman. Nah, yang dibacakan dari Wahyu itu adalah setelah peristiwa itu terjadi, apa dampaknya bagi mereka-mereka yang dalam tanda kutip ambil bagian dari seluruh peristiwa. Ada yang mendapat hadiah, tapi juga ada yang dapat nangkap jadinya ya. Apa yang mau ditekankan di dalam bacaan kita. Nah, apa kaitannya dengan bencana alam? Nah, dalam perenungan ini saya pertama-tama tiba-tiba ketika ngomongin tentang bencana alam, lalu saya bilang, tentu kita semua pernah baca Alkitab ya. Di Alkitab, cerita tentang bencana alam yang pertama ada di mana? Di mana? Yang kelas Bu Erna, saya kurang maklum lah. Ya, kita kejadian cerita apa? Adam dan Hawa. Ada bencana alam. Metik pohon, bencana alam, merusak ya. Metik buah. Sekali lagi ya. Di dalam cerita Alkitab, bencana alam yang diceritakan pertama-tama dicerita apa? Air bah. Sodom dan Gomora. Terus saya sama istri saya, mana sih istri saya kok nggak ada nih? Oh ya itu nggak kelihatan, ngumpet di belakang Theo sih. Kita berdiskusi peristiwa Babel. Bencana alam bukan? Peristiwa Babel. Ya. Jadi memang akhirnya saya mengambil kesimpulan cerita yang sesungguhnya terjadi tentang bencana alam itu hanya di Nuh. Peristiwa Nuh. Ya. Bahkan kalau kita mau jernih pikiran kita, ketika Nuh disuruh membuat bahtera, dia udah merusak alam tuh, motongin pohon ya. Iya kan? Itu kalau kita benar-benar mau konsisten pemikiran kita bencana alam, buktinya apa? Itu Nuh nebangin pohon buat bikin bahtera, air bah, banjir. Ya. Nah, di yang lain-lainnya Sodom dan Gomora itu bukan, itu memang ada bencana, ya, batu-batu apa semua segala macam, gunung meletus, tapi itu semua terjadi karena murka Allah yang terjadi akibat
akibat kejahatan manusia. Tapi kejahatan manusia yang dilakukan enggak dikasih tahu bahwa manusia merusak alam, enggak. Ya. Jadi saya lebih cenderung bahwa peristiwa bahtera atau banjir bah itulah suatu contoh yang nyata bagaimana manusia menyebabkan juga murka Allah. Tapi apakah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau ada bencana apapun, baik yang terjadi karena ulah manusia, karena Allah murka? Bisakah kita menarik kesimpulan itu? Tuh di Sumatera Utara, ya banjir tuh, wah Allah murka. Bisa nggak kita menarik? Peristiwa di Palu apa di mana yang likuifaksi itu, apakah Allah murka? Di sini ada kaitannya, saudara-saudara, bahwa segala perbuatan manusia yang berkenan kepada Allah, yang berkenan tidak membuat Allah murka, akan menjadi berkat. Tapi setiap perbuatan manusia yang tidak berkenan kepada Allah, bahkan merugikan sesama, murka. Ya. Dan ini menjadi penting untuk kita di dalam kita menapaki hari-hari kita. Apalagi dalam konteks kita sedang mempersiapkan untuk merayakan Roh Kudus yang dicurahkan. Lalu saya bilang begini dan sangat buat saya juga sangat menolong bahwa ketika Tuhan Yesus pergi meninggalkan kita untuk kembali ke rumah Bapanya, di mana ia diutus oleh Sang Bapa untuk datang ke bumi. Setiap kali saya bilang dia tahu siapa murid-muridnya. Dia tahu kita juga kok. Dia tahu siapa Roni, dia tahu Bun Mim, Pak Ursinus, dia tahu setiap kita. Dari yang muda sampai itu, dia tahu persis kemampuannya. Kemampuan kita seperti apa, dia tahu, Yesus tahu. Apalagi murid-muridnya yang dia kasihi, yang ada tinggal 10 atau ya 11 orang ya, 10 waktu itu. Dia mempersiapkan murid-muridnya. Karena murid-muridnya akan berhadapan dengan sebuah pergumulan yang cukup berat, yang gak gampang. Mereka harus meneruskan karya keselamatan dari Tuhan Yesus. Coba bayangkan murid-muridnya. Lalu saya menarik benang merah ke zaman kita sekarang. Kita juga dipersiapkan oleh Tuhan untuk meneruskan karya keselamatan Tuhan Yesus. Mampu enggak? Bisa enggak? Jangan kata mampu atau bisa. Mau apa enggak? Padahal itulah panggilan kita, saudara-saudara. Untuk kita meneruskan karya keselamatan yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Sehingga ia mengorbankan dirinya. Yesus tahu. Makanya dia bilang, kalau engkau mengasihi aku, engkau laksanakanlah perintah-perintahku. Dan aku akan mengutus seorang penolong. Roh kebenaran, Roh Kudus. Wow, luar biasa Tuhan kita. Dia mau mempersiapkan kita. Siapapun kita. Di dalam tugas pelayanannya. Yang enggak gampang. Tapi ada Roh Kudus yang menolong kita. Supaya kita apa? Mampu untuk melakukan itu. Tapi dengan persyaratan yang luar biasa. Kita melakukannya di dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan. Kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan kita melakukan tugas panggilan itu. Yang enggak gampang, saudara-saudara. Jadi bersyukur kalau kita dipanggil untuk memberikan sesuatu. Mengambil bagian dalam bentuk pelayanan apapun yang dipersiapkan. Dia tahu siapa kita. Dia tahu kemampuan kita. Dia tahu, oh ini bisa nyanyi nih. VV dikasih talenta untuk jadi apa? Dirigen. Untuk jadi usher, untuk jadi pemain. Semuanya Tuhan tahu dan kita dipersiapkan. Sekali lagi, mau enggak kita melaksanakannya?
Dan Tuhan memberi seorang penolong sehingga kita dimampukan untuk melakukan tugas panggilan kita. Lalu sekarang terkait bencana alam ini yang terjadi di dalam grup, saya punya grup ya, ketika terjadi perang di Timur Tengah sana, itu di grup nggak habis-habisnya menceritakan, wah bentar lagi kiamat, wah bentar lagi segala macam, nih lihat nih. Lalu kemudian mereka semua membahas tentang kitab Wahyu, lengkap. Saya bacanya ini pinter-pinter amat ya, padahal saya tahu dia bukan nggak sekolah teologi ya, tapi lengkap. Dia ambil buku ini, waduh kalau saya bilang iya juga ya. Padahal mungkin dia ambil dari ChatGPT kali ya, dia tanya itu saya nggak tahu. Wah, ramai sekali. Hanya ngomongin bahwa sebentar lagi akan kiamat. Ya, bentar nuklir nih, siapa yang pencet tombol merah nuklir. Tahu-taunya kemarin ketika Trump mengunjungi Xi Jinping, nggak jadi dah katanya perangnya. Begitu enak ngomongnya ya. Nanti Trump datang sana nggak jadi dah. Malah jadi perang bisnis. Jadi bisnisnya nanti diangkat. Habis ada yang bilang puji Tuhan nggak jadi kiamat. Ini orang aduh. Tapi itu terjadi ya. Jadi ketika orang lagi perang-perang main ancur-ancuran gitu, kiamat gitu ya. Totonya ketika Trump datang, walaupun belum habis nih di grup dibilang, kan Trump ngakunya jadi Yesus katanya. Sekarang Yesus datang ke Xi Jinping, ceritanya macam-macam, saudara-saudara. Tapi intinya nggak jadi perang dunia, ya aman, lega. Ya, jadi saudara-saudara nggak jadi itu. Rasman, hiduplah bersukacita, panggang ikan terus gitu ya. Nggak jadi kiamat. Ya, takut. Habis kalau saya lihat status Rasman makannya cuma telur 2 gitu apa. Saya kadang-kadang kasihan juga ini orang, aduh gitu ya. Waduh. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jadi segala bencana yang ada itu memang Tuhan sudah perintahkan apa yang Dia ciptakan, yang mau dirawat, dijaga, ya kan? Dijaga. Tentang kekuatan alam yang terjadi dengan segala macam hitungan-hitungan gitu, nggak ada yang tahu. Bahkan kemudian saya sama istri saya kadang-kadang suka, ya nggak ini sih tapi ramai juga lah, megatrust, ya ada goyang dikit, megatrust, iya kan waktu itu dikit-dikit, di sana ada banjir itu akibat megatrust, itu pergeseran lempeng ini. Iyalah itu kita bukan ahli geologi tapi kalau diikut-ikutin it's okay gitu ya. Lalu and then what gitu ya. Bikin kita panik gak kepuguhan. Siapa yang di rumahnya sudah mengumpulkan surat-surat disimpan di tempat yang paling tinggi, kalau ada apa-apa tinggal ada ngikutin nggak? Ngikutin nggak? Ngumpulin surat-surat jadi kalau ada apa-apa goyang dikit tuh langsung dibawa itu koper. Kita udah begitu dibongkar lagi, kumpulin lagi 3-4 kali kita lakukan seperti itu. Banjir kemarin tuh nggak dibawa, lupa. Sekalinya banjir yang kemarin ngerendam tuh, iya nggak dibawa, tapi memang udah dipisahin. Nah itu kekhawatiran manusia, kekhawatiran yang terjadi tidak salah. Tapi yang mau diingatkan adalah, apa yang Tuhan perintahkan untuk memelihara, menjaga ciptaannya, itu yang paling penting. Dan kita lalai. Manusia lalai karena dia sudah jatuh ke dalam dosa. Ketika apa? Ketika manusia tidak mematuhi apa yang Tuhan larang. Seperti yang tadi ya, memetik buah yang dilarang itu. Dan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Akibat dosa itulah saudara-saudara, kita jadi lalai. Kita jadi kurang memperhatikan apa yang tadinya Tuhan sudah perintahkan. Apa yang Tuhan ciptakan baik, peliharalah, jagalah. Tapi akibat kelemahan manusia dan dosa manusia jadi lalai.
dampaknya cukup besar. Di dalam perkembangan sejarahnya, manusia memang benar-benar tidak lagi menganggap bahwa apa yang tadinya harus dipelihara dan dijaga sudah tidak begitu diperhatikan, bahkan istilahnya dicuekin. Kenapa? Kenapa sampai manusia benar-benar sudah tidak lagi memikirkan hal-hal yang seperti itu, bahkan kemudian merusak tatanan yang ada, alam yang ada yang harusnya dia pelihara. Dan dampaknya kita bisa lihat berbagai peristiwa bencana alam yang diakibatkan karena perbuatan manusia merusak tatanan kehidupan yang ada di alam dan sekitarnya. Manusia itulah sebetulnya yang harus terus diingatkan. Dan gereja akan terus-menerus mengingatkan tentang tugas ini. Dan kalau di dalam kesempatan doa 10 malam menjelang Pentakosta, diingatkan kembali tentang bencana alam. Besok kalau nggak salah tentang peperangan, ya, dampak dari peperangan. Manusia cuma diingatkan, ingat loh, kalian adalah manusia yang berdosa, namun dosa kalian sudah ditebus dengan kematian Yesus Kristus. Manusia kalian sekarang sudah menjadi manusia baru yang hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang mau menuruti apa yang Tuhan katakan. Turut menjaga kelestarian alam, memelihara itu. Yang kecil-kecil saja, saudara. Baru kemarin saya memforward beberapa yang saya dapat tentang katanya DKI akan memberi sanksi kepada mereka yang membuang sampah, ya tahu itu ya, tidak menuruti ketentuan yang ada. Ada 4 warna yang harus dipisahkan kalau nggak salah itu. Betul nggak? Betul ya, yang hijau, ada yang tahu? Hijau, hitam, orange, kuning, biru. Ya itu yang 4 warna itu. Sampaikan istri saya langsung bilang, Ron anterin ke pasar beli plastik. Soalnya kita kalau mau pasang itu pembuangan sampah yang segede gitu, mau disimpan di mana? Di depan rumah yang kecil. Coba. Yang saya tahu dulu ada kejadian di Pasang 1 hilang. Ya. Saya 2 kali waktu itu saya ingat persis. Saya punya tong sampah yang setengahnya yang beli di Pak Herianto tuh, ya, setengah-setengahnya. 2 kali hilang. Ya, akhirnya sekarang saya pakai yang ditanam gitu ya, yang dicor. Enggak hilang-hilang tapi udah ketutupan pohon-pohon, tukang sampahnya nggak ngelihat bahwa di situ ada tempat sampah, sama juga gitu ya. Akhirnya sering dibersihin. Nah, sekarang kita diingatkan itu. Ada yang mengikuti aturan itu? Itu pemerintah loh. Bukan Tuhan yang bilang, sediakanlah 4 tempat sampah, enggak. Itu karena untuk mempermudah pembuangan ya, nanti katanya di Bantar Gebang kayak seperti itu. Ada yang nurutin itu? Nggak ada rasanya ya. Nggak ada ya. Buang sampah sembarangan aja ya. Coba. Ya. Saya ingat kalau nggak salah di Kalideres, di tempatnya GB dulu, di depan gerejanya ada 4 tong. Waktu saya masih suka ke sana, saya lihat 4 dan lama kelamaan kok nggak ada. Malah jadi tempat parkir mobil di situ, yang tadi tempat itu ya. Yang hal itu saudara-saudara kelihatannya kecil. Tapi justru dalam hal yang kecil itulah kita harus mulai. Mulai bagaimana mengambil bagian di dalam kita memperhatikan. Yang kecil-kecil dulu. Orang-orang yang pintar nanti mungkin yang ada kesempatan punya potensi untuk dapat melakukan hal yang luar biasa. Mereka mungkin bisa memutuskan mengambil suatu keputusan ya yang lebih dahsyat lagi untuk benar-benar memberikan sebuah peraturan, jangan merusak hutan, jangan membabat ini, jangan membabat itu. Mungkin suatu saat seperti itu. Tapi apa yang kita bisa lakukan? Orang kecil ini gitu ya. Patuhlah pada apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan mengatakan aku telah menciptakan semuanya menjadi indah, bagus, baik, biarlah kita patuh dengan apa yang Tuhan perintahkan, pelihara dan jaga ini. Bukan dengan harus enggak, yang kecil-kecil saja dulu.
Apalagi kita bisa melatih anak-anak kita, cucu-cucu kita dengan memberikan keteladanan bagaimana kita memulai sesuatu untuk dapat mengambil bagian di dalam pemeliharaan alam dan sekitarnya. Istri saya senang nanam. Sekarang karena tempatnya terbatas, nanam di teras. Ya, di teras di atas. Kadang-kadang kelupaan. Apalagi kita sudah tua, kalau turun naik susah gitu ya. Akhirnya enggak disiram. Udah seminggu dibuka, dilihat pada mati pohon-pohon semua. Tapi apa yang bisa diselamatkan diambil lagi, digali-gali lagi. Terus akhirnya saya bilang, Din, nanti yang bisa tertolong bawa aja ke bawah. Biar di bawah nanti bisa kesiram. Tapi kita bilang disiram-siram, mesti yang masih tenaganya muda. Kok kita udah tua, jalan ke depan aja susah gitu ya. Gimana gitu. Tapi hal ini perlu kita tanamkan kepada penerus kita yang lain-lainnya gitu. Kalau kita masih bisa, puji Tuhan, lakukanlah itu. Tapi kalau enggak, berikan mereka. Saya baca di sekolah minggu, ada sekolah Injil liburan dengan apa? Jungle-jungle gitu ya. Apa namanya Ibu Atin? Apa jungle? Apa jungle ya? Pokoknya ada hubungannya dengan di jungle apa, pokoknya mainnya di hutan gitu. Wah, ini anak-anak bisa nih kesempatan seru amat nih. Kalau saya masih kecil saya ikut juga kali. Ya, sekolah minggu Injil liburan, iya loh, seru banget itu. Ya. Satu hal yang baik yang masih bisa dilakukan, ya, yaitu tetap menjaga lingkungan kita. Memperhatikan. Jangan sampaikan nanti seperti yang dikatakan dicatat di dalam Wahyu. Dan dikatakan di sini, semua bangsa telah marah, tetapi telah datang amarahmu dan saat untuk menghakimi orang-orang mati dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Ini. Dan untuk membinasakan siapa saja yang membinasakan bumi. Mestinya kita ngeri. Ya. Kalau kita dalam kehidupan kita justru kita mengambil bagian di dalam menghancurkan bumi ini. Membinasakan apa yang seharusnya kita pelihara dan kita jaga. Wahyu 11 mengingatkan. Ini adalah bagian dari penatua, 24 penatua di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Mengatakan ini, memuji Dia, mengingatkan. Ya, bagian dari tiupan sangkakala ke-7, apa yang dicatat dalam Wahyu 11 ini. Bahwa mereka yang membinasakan bumi nanti akan ada balasannya. Jadi malam hari ini biarlah kita diingatkan tentang apa yang menjadi tugas kita. Yang Tuhan perintahkan sejak awal, jaga dan peliharalah bumi. Apa yang diberikan kepadamu, jaga dan lindungi. Jangan dihancurkan. Karena bukan buat kita, buat anak cucu kita. Saya bilang sama istri saya, sekarang anak-anak zaman sekarang mungkin nggak gitu kurang begitu suka untuk tinggal di rumah yang besar yang ada lapangan tanahnya gitu ya. Betul ya? Dia lebih senang yang kecil yang bisa hangat gitu, langsung main gadget gitu ya. Coba kalau yuk kita ke sana yuk. Cari undur-undur. Ada yang pernah ngajakin cucunya nyari undur-undur? Ada nggak? Nggak ada ya? Ngomong-ngomong, ibu-ibu pernah nangkep undur-undur? Nggak juga. Coba Ibu Reda mana tahu undur-undur? Anak-anak kita pernah ya undur-undurnya ada lubangnya terus dipakai rambut dikilik-kilik terus dia muncul gitu. Kita mancing undur-undur namanya tuh. Tuh, Tio aja nggak pernah ya undur-undur ya.
Banyak hal yang kita bisa beri pelajaran pada anak-anak kita, ya. Bagaimana mereka diajak untuk mencintai alam, ya, mengasihi alam. Saya dulu pandu, ya, saya dulu pandu sekarang pramuka, ya. Dan tanggal 12 Juni akan ada reuni kepanduan yang dulu tuh, yang umurnya sudah 70, ya, kepala 7 semua, dan saya sama Pak Sem, Pak siapa lagi itu yang Ibu Swatami, Pak Ben Maliaki, kita tuh satu regu di kepanduan itu, ya, yang udah kepala 8 kita udah nih. Dan anak-anak ini langsung, wah, senang sekali itu ceritanya, ya. Apalagi kalau jalan kaki dari Bandung ke Tangkuban Perahu lewat kampung-kampung. Ada jagung orang punya, kita ambil. Waktu itu nakal-nakal memang pandunya, ya. Jagung atau ya, tapi seru lah. Tapi hal itu membawa kita mengasihi, mencintai alam, ya. Dan satu bagian lagi yang tetap kita peringati adalah jagalah di mana tempatmu berada, supaya tempatmu berada itu menjadikan tempat yang cukup nyaman untuk hidupmu dan juga untuk sesama. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam doa malam ini marilah kita mendoakan keberadaan kita, agar tetap kita memiliki sense, memiliki kerinduan untuk terus memperhatikan sekeliling kita, alam sekeliling kita, menjaganya, memeliharanya dengan rasa takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan yang membuat kita mau menaati perintahnya, mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.